awal scene kita diperlihatkan seorang pemuda yang sedang bangun tidur dari kasurnya. Dan sang pemuda ini bernama Mas Kulin. Lalu kita bisa melihat ada kakaknya yang sedang berolahraga yang bernama Mas Okis. Lalu ayahnya yang bernama Pakar Cewek. Gue nggak tahu harus manggil dia itu Pakar Cewek atau Pakar Cewek gitu loh ya. Soalnya ya emang sebutannya itu kayak begitu, susah. Lalu kita diperlihatkan sosok wajah dari sang ibu yaitu Busuk. Entahlah, gue harus manggil dia Busuk gimana sih ya. Ini keluarga yang sangat bahagia ya, dengan nama-namanya leneh di dalamnya. Oke lanjut. Karena Mas Kulin mempunyai wajah yang sangat tampan, ia pun menjadi anak yang menghabiskan banyak waktunya di rumah. Karena ia sangat takut akan ekspresi banyak orang di luar sana akibat wajah tampannya tersebut. Sampai-sampai ikan di akuarium pun diajak ngobrol sama dia. Hah? Oke, gue nggak lihat. Aduh, agak-agak nih Mas Kulin. Waktu Kulin melakukan kegiatannya di kamar, ternyata Kulin ini diawasi oleh keluarganya melalui CCTV. Terutama pas dia lagi ngomong sama ikan. Ngomong sama ikan? Normal dari mana? Nah, keluarganya itu memantau keadaan Kulin yang selalu ingin sendiri di kamar dan melakukan berbagai banyak cara agar Kulin mau melihat dunia luar dan bergaul layaknya anak muda seusianya. Sampai ketika keluarganya menyusun rencana agar ayah dan ibu Kulin berpura-pura bertengkar soal biaya homeschooling Kulin yang sangat mahal, agar Kulin mau sekolah di luar dan bergaul dengan mempunyai teman di luar. Maafin papa ya, Ma. Pak, ya lebay, ini bukan sinetron. Ketika mendengar orang tuanya bertengkar, Kulin pun merasa tersentuh karena ia berpikir ini kesalahan dia, sehingga menyebabkan kedua orang tuanya bertengkar. Akhirnya apa yang direncanakan keluarganya pun berhasil. Pagi pun tiba, Kulin pun terbangun dari tempat tidurnya. Di sana Kulin bertemu kedua orang tuanya, lalu ia pun meminta maaf kepada kedua orang tuanya. Maafin Kulin, selama ini Kulin menjadi beban yang besar buat mama sama papa. Agar Kulin tidak menjadi beban kembali, Kulin pun memutuskan agar mengikuti sekolah reguler. Kulin mau pindah ke sekolah reguler semester depan. Kulin cuma mau masuk sekolah khusus cowok. Lu bego sih. Akhirnya hari pertama Kulin masuk sekolah pun tiba. Di sana Kulin diantar kakaknya untuk sampai ke sekolah menggunakan motor. Kulin pun masuk ke dalam gerbang sekolah SMA-nya yaitu SMA Horizon. Kulin pun masuk ke kelasnya dan tanpa disangka-sangka suasana yang ia dapat pun sangat asing di matanya. Karena memang suasana yang Kulin rasakan di rumah dan di sekolah pun sangat berbeda. Ia pun akhirnya ditegur oleh teman kelasnya karena ia salah menduduki tempat duduknya. Guru pun masuk ke kelas dan Kulin pun ditanya kenapa ia tidak duduk. Karena guru itu tidak bisa mendengar percakapan Kulin, akhirnya Kulin dipaksa untuk melepaskan helmnya. Dan akhirnya Kulin pun mau membuka helmnya. Pada saat helm pun dibuka, scene berganti di saat guru itu dibawa menggunakan ambulan dalam keadaan tersenyum. Akhirnya Kulin pun pergi melarikan diri. Kulin pun terjatuh karena ia disandung kaki temannya. Kulin dibawa ke suatu ruangan. Lalu Kulin diinterogasi oleh teman-temannya itu. Lalu mereka menanyakan Kulin, apakah Kulin mengenalnya? Gua? Siapa? Baru kan. Lalu di sini temannya Kulin pun mengenalkan diri ke Kulin. Ternyata si Sidi ini membawa Kulin hanya untuk memanfaatkan wajah Kulin tersebut yang terlalu tampan. Sidi ingin Kulin membawa prom proposal gabungan untuk SMA BBM. Karena selama 3 tahun, prom gabungan tersebut selalu ditolak oleh SMA BBM. Di sini Kulin disuruh untuk membujuk Amanda agar mau menyetujui prom tersebut. Dan jika Kulin gagal, Kulin pun harus siap-siap dengan konsekuensi yang bakalan ia dapat nantinya. Wah, ternyata teman sebangku Kulin ini menjadi musuh pertama Kulin di SMA Horizon. Kulin pun mencoba untuk ke ruangan kepala sekolah untuk melaporkan kejadian yang ia alami tadi. Ia menjelaskan kepada kepala sekolah perihal tindakan Sidi yang sudah membuli Kulin. Tapi Kulin pun bingung kepada pendapat kepala sekolah bahwa Kulin harus mau mensetujui apa kemauan Sidi. Karena ia menjelaskan Sidi yang harusnya sudah lulus sekolah selama 3 tahun ini hanya menunggu agar prop gabungan ini terlaksanakan. Kepala sekolah pun balik mengancam Kulin. Goblok, kok ada apinya? Ya Kulin tidak mau memenuhi kemauan Sidi, maka ia tidak akan pernah lulus di sekolah ini. Dan tanpa disangka-sangka, kepala sekolah tersebut ialah ayah Sidi. Sidi itu anak bungsu saya. Scene pun berganti dan di sini Kulin pun sedang berbicara dengan kawannya itu atas perihal masalah yang tadi. Kulin pun heran dan bertanya-tanya kepada kawannya itu mengapa ia sampai mempunyai masalah dengan Sidi. Lo kenapa sih bisa sampai ada urusan sama 3 tak? Lalu ia menjelaskan bahwa dulu Sidi itu satu angkatan dengan kakaknya. Namun saat pertandingan futsal, Sidi selalu saja kalah. Maka dari itu,
Dialah yang menjadi bahan bulian di saat kakaknya sudah lulus. Dan di sini pun mereka berkenalan. Belum kenalan dari tadi. Nama gue Kibo. Aduh, ngomong panjang lebar dari tadi malah baru kenalan. Emang aneh nih anak-anak di sini. Esok pun tiba dan akhirnya Kulin pun menuruti apa kemauan Sidi. Akibat ancaman dari kepala sekolah juga tentunya, Kulin pun datang ke SMA BBM yang ternyata SMA BBM ini ialah SMA khusus perempuan. Lalu aksinya tersebut terlihat oleh siswi SMA BBM yang tahu bahwa mereka akan meminta prom gabungan. Suasana pun ricuh, Kulin dan Kibo pun disuruh untuk pergi. Belum habis sampai situ, Kulin pun disuruh untuk membuka helmnya. Karena mereka berpikir wajah Kulin akan sama dengan wajah temannya yaitu Kibo. Dalam keadaan terdesak, akhirnya Kulin pun mau membuka helmnya dan memperlihatkan wajah di hadapan para siswi ini. Scene berganti menjadi saluran berita yang menyiarkan berita bahwa siswi SMA BBM mendadak histeris. Saking histerisnya, siswi SMA BBM ini sampai-sampai ada yang kayang dan juga kesurupan. Dan ini lagi pembawa beritanya, ngapain juga mimisan. Lalu di sini nih kita diperlihatkan Amanda yang sedang berada di tempat rias, sedang mendengarkan dan juga melihat berita tentang kejadian di SMA-nya tersebut. Dia terfokus oleh sosok wajah Kulin yang terpampang di televisi. Dan scene pun berganti di kediaman keluarga Kulin. Di sini diperlihatkan para siswa SMA berdatangan untuk bisa berjumpa kembali dengan Kulin. Dan ayah Kulin pun di sini memanfaatkan keadaan ini dengan membuka tur kediaman keluarga Kulin. Dengan membayar harga tiket Rp35.000, para siswi akan diperbolehkan masuk dan juga melihat-lihat kediaman keluarga Kulin. Lalu scene berganti di mana Kulin melarikan diri kembali. Di tengah pelariannya, Kulin melihat bahwa kediaman keluarganya ada di televisi. Kulin hanya berdiam diri lalu menangis sedih. Lalu di tengah kerumunan, Kulin pun berhasil dikenali oleh orang-orang di sekitarnya yang menyebabkan Kulin menghindari kerumunan tersebut. Lalu Kulin melarikan diri ke atap gedung, lalu berpikir mengapa ia tidak bisa menjalani kehidupan layaknya orang normal. Di tengah Kulin sedang meratapi nasibnya, Kulin ditegur oleh seorang wanita di belakangnya. Lompat pak, lompat aja mas. Kenapa? Nggak jadi. Takut ya? Kulin pun bingung mengapa wanita itu tidak seperti orang-orang pada umumnya ketika bertemu Kulin. Kulin pun mengajak berkenalan, tapi tak dihiraukan oleh si wanita, yang mungkin saja wanita itu menganggap Kulin adalah orang yang mempunyai gangguan mental. Kulin pun tersenyum melihat tingkah laku wanita tersebut. Dadanya mulai berdegup, atau jangan-jangan Kulin terkena gejala stroke. Hah, bercanda. Dan pada akhirnya Kulin melarikan diri ke rumah teman akrabnya yaitu Kibo. Di sana Kulin bertemu dengan neneknya Kibo. Awalnya Kulin takut mengenalkan diri karena ia takut neneknya Kibo ini akan sama dengan orang-orang yang mengejar Kulin. Namun ternyata realita keluarga Kibo pun berdampak positif yang menganggap Kulin teman Kibo secara normal. Di kamar Kibo, Kulin bertanya kepada Kibo perihal Kibo mempunyai kartu permainan yang sama dimainkan oleh Kulin. Kulin heran mengapa Kibo bisa mendapatkan kartu spesial itu. Lantaran Kulin sudah merogoh uang yang banyak hanya untuk menemukan kartu itu. Tapi Kibo berkata bahwa ia hanya cukup membeli 2 kali dan ia mendapatkan kartu spesial tersebut. Esok pun tiba, Kulin pun berbicara kepada Kibo perihal perasaannya terhadap wanita yang ia temui di atas gedung semalam. Ia sangat senang dengan wanita itu karena hanya wanita itulah yang menganggap Kulin atau melihat Kulin layaknya orang normal biasa lainnya. Kulin pun masih hafal dengan seragam si wanita itu yang menggunakan seragam SMA BBM. Dan Kulin pun berniat untuk kembali ke sana karena masih ada tugas proposal gabungannya. Sekaligus Kulin ingin mencari wanita yang ia temui semalam. Esoknya di SMA BBM, Kulin dan Kibo pun bertemu dengan Amanda di ruangan laboratorium sekolah. Di sana mereka membicarakan soal proposal gabungan. Amanda pun berpikir 2 kali setelah ia melihat Kulin, karena sebelumnya tanpa berpikir panjang, proposal gabungan ini pasti akan ditolaknya dia. Setelah Kulin dan Kibo sudah menyerahkan proposal gabungan itu, mereka pun pergi. Di sini kita diperlihatkan yang awalnya Amanda mencoba biasa saja saat bertemu Kulin. Pada akhirnya ia pun mempunyai kebiasaan yang sama dengan orang-orang yang mengejar Kulin, yaitu mimisan. Sesaat Kulin ingin pergi dari sekolah BBM, ia dihadang puluhan siswi BBM yang tergila-gila padanya. Dan di sini Kulin melihat sosok wanita yang ia temui di atas gedung semalam. Namun wanita itu tidak peduli atau tidak menghiraukan dengan sosok Kulin, lalu ia pergi. Kulin dan Kibo pun sampai di SMA Horizon. Di kantin ia menjelaskan ke Sidi bahwa ia sudah menyerahkan proposal gabungan itu. Tak berlangsung lama, ada pesan singkat dari ketua sekolah BBM yaitu Amanda. Dan ternyata Amanda menyetujui proposal gabungan tersebut. Suasana kantin dan sekolah pun menjadi heboh karena akhirnya prop gabungan itu disetujui. Semua siswa Horizon pun senang karena sekian lama akhirnya mereka bisa bergabung dengan siswi wanita di SMA BBM. Scene pun berganti di mana Kulin melihat wanita yang ia sukai menghampirinya. Dan di saat mereka ingin cipika-cipiki nih, Kulin terbangun dari tidurnya dan menyadari bahwa yang hendak ia cium ialah Kibo. Astagfirullahaladzim.
Lalu paginya Kulin dibangunkan oleh Kibo, dan Kibo pun mengajak Kulin untuk bisa ikut bermain futsal bersama Kibo. Kibo pun ingin memberitahu Kulin bahwa di sana ada wanita yang ia suka. Kulin penasaran, lalu ia pun menerima tawaran untuk bisa bermain futsal bersama Kibo. Akhirnya mereka pun bermain futsal bersama. Ketika mereka sedang bermain futsal, lalu Kulin pun berkeringat. Keringat Kulin itu mengenai pemain yang lain. Tanpa disangka-sangka, wajah para pemain futsal pun menjadi tampan layaknya Kulin akibat terkena keringat dari Kulin. Gila sih ini. Ketika selesai futsal, akhirnya para pemain itu dikerumuni oleh beberapa wanita yang menontonnya. Anehnya, kenapa di sini Kulin malah dianggap manusia normal ya, dan tidak dikejar oleh wanita. Kibo pun sangat heran dan juga kagum, tidak percaya bahwa hanya karena keringat saja bisa membuat orang menjadi tampan seperti Kulin. Lalu Kulin pun membalas pertanyaan ini bahwa itu tidak akan permanen dan hanya bertahan selama 1 atau sampai 2 jam ke depan saja. Lalu Kulin pun menanyakan kembali ke Kibo perihal wanita yang disukai Kibo. Kibo menjawab, ia tidak datang hari ini. Di sela perbincangan, Kibo mengalami sakit perut. Lalu ia izin untuk pergi ke kamar mandi. Dari kejauhan, Kulin melihat lampu warung yang begitu terang. Ia menghampiri warung itu, lalu tanpa disangka-sangka, wanita yang ia sukai muncul dari situ. Entahlah, di sini Kulin sangat merasa terpana oleh sosok wanita itu karena selalu tidak dihiraukan. Kulin pun mulai basa-basi dengan ia membeli minuman di sana. Lalu Kulin pun mencoba untuk berkenalan dengan wanita itu. Di saat ia ingin berkenalan, Kibo pun menghampiri mereka dan Kibo pun memanggil nama wanita itu dengan sebutan Rere. Lalu di sini malah Kibo yang memperkenalkan Rere ke Kulin. Padahal kan udah dari kemarin-kemarin Kulin selalu berusaha untuk berkenalan dengan Rere. Akhirnya mereka pun makan di tempat bakso langganan Rere dan juga Kibo. Di sela-sela perbincangan, Kibo dan Rere juga begitu akrab. Di sana Kulin pun merasa terasingkan. Walaupun Kulin senang sudah bertemu Rere kembali, tapi perasaannya tidak bisa terbohongi ketika mereka berdua sangat akrab. Di saat sampai di rumah Kibo, Kulin pun berkata bahwa ia iri dengan kehidupan Kibo yang ia jalani, layaknya orang normal. Kibo pun melempar senyum ke Kulin dan menawarkan jajanan kesukaannya ke Kulin. Di saat Kulin sedang ingin tidur, ia sangat gelisah oleh perasaannya. Ia mencoba mengirim pesan singkat ke kakaknya. Lalu esoknya mereka bertemu di restoran, dan kakaknya pun ingin membantu Kulin untuk mendapatkan hati wanita yang Kulin sukai. Dan ternyata di restoran itu juga ada ayah dan juga ibunya yang melihat dari kejauhan keadaan Kulin. Ia ditanyai kakaknya apakah Kulin masih marah dengan mereka akibat mereka membuka tur saat waktu itu. Tapi Kulin menjawab bahwa ia sudah tidak marah lagi. Dan Kulin bersyukur ia bisa menjalani kehidupan normal ketika ia pergi ke rumah temannya yaitu Kibo. Kulin pun diajari oleh kakaknya bagaimana caranya ia bisa mendapatkan perhatian wanita yang Kulin sukai. Nah, ini hal yang paling penting. Apaan tuh? Zodiaknya. Udah lu tulis belum? Dah. Di saat Kibo memberikan makanan kesukaan Rere, Kulin pun mulai mencatat semua itu di bukunya. Lalu pertemanan mereka pun makin akrab di sini. Ketika Kibo kalah bermain kartu dengan Rere di sini nih, Kibo pun melontarkan kata zodiak ke Rere, dan itu membuat Kulin bingung karena yang dilakukan Kibo pun sama dengan ajaran yang diucapkan kakaknya, yaitu mengerti perasaan wanita dengan melihat zodiaknya. Scene pun berganti ke tempat penjualan ikan hias. Di sana Kulin berpura-pura tersenyum ketika ia ingin dihibur oleh sahabatnya yaitu Kibo. Kibo pun bertanya kepada Kulin apakah Kulin sedang ada masalah sampai belakangan ini ia suka melamun sendiri. Namun Kulin pun menjawab bahwa ia hanya kangen ikan hiasnya saja di rumah. Makanya ia mengajak Kibo ke tempat ini. Kibo pun mencoba menghibur kembali perasaan Kulin dengan ia mengajak Kulin untuk bisa karaokean, dan Kibo pun akan mengajak Rere juga di sana. Esok pun tiba, saat pada jam olahraga di SMA Horizon, Amanda pun datang beserta kawalannya untuk menghampiri Kulin. Amanda pun memberikan surat undangan ulang tahun kepada Kulin dan juga sebuah handphone yang udah ada nomor Amanda di dalamnya. Emang bener-bener asik nih jadi Kulin ya. Ngasih nomor HP aja sekalian sama HP-HP. Asik nih jadi Kulin ya. Ngasih nomor HP aja sekalian sama HP-HP-nya yang dikasih. Bintang. Malamnya Kulin pun membuka buku hasil karya kakaknya itu. Dan Kulin pun mulai membaca dan memahami isi buku ini. Esoknya tiba, Kulin pun pergi ke karaoke bersama Kibo dan juga Rere. Di saat Kulin menyanyikan lagunya, Kulin melihat bahwa Kibo dan juga Rere sedang asik berdua saja. Namun ketika Kibo menyanyikan suatu lagu, suasana hati Rere pun terpecah dan ikut bernyanyi bersama Kibo. Dan Kulin pun terdiam karena ia berpikir merasa terasingkan kembali untuk kedua kalinya di hadapan seorang wanita yang ia sukai. Lalu ia berpikir bahwa Rere menyukai Kibo. Di saat selesai karaokean dan Kibo membayar bilnya, Kulin pun menanyakan perasaan Rere ke Kibo. Dan Kulin pun bertanya sudah sejak kapan Rere menyukai sahabatnya itu. Kulin pun berkata ia berharap bahwa sahabatnya itu menyukai Amanda dan bukannya Rere. Lalu seketika suasana pun menjadi hening di sini. Kulin pun mengajak Rere untuk menghadiri pesta ulang tahunnya Amanda nanti. Rere pun jutek ketika Kulin berkata seperti itu.
dan tidak mendengarkan ucapannya Kulin. Dan esoknya ketika Kulin dan Kibo menghadiri pesta ulang tahunnya Amanda, di pesta Amanda ini Kibo disuruh Amanda untuk mengikutinya dan mau mengobrol dengannya. Di sela pesta ini, Kulin juga melihat Rere yang juga datang ke pesta ulang tahunnya Amanda. Ternyata di sini Rere sedang mencari Kibo. Tanpa disangka-sangka, ketika Amanda tahu bahwa ada Rere melihatnya, Amanda pun lantas langsung mencium Kibo. Rere pun kaget, dia pun pergi. Lalu Kulin pun mengejar Rere di sana. Dan di scene ini juga Sidi yang menyukai Amanda pun melihat adegan tersebut di matanya. Lalu ketika semuanya sudah pergi, Amanda pun lantas pergi dengan perasaan kesalnya karena sudah mencium Kibo. Di jalan ketika Rere sedih dan hancur, ia dijemput oleh Kulin. Kulin mengutarakan perasaan hatinya ke Rere karena ia tahu ini adalah waktu yang pas untuk mengatakan cintanya ke Rere. Sama seperti di kalimat buku yang diberikan kakaknya itu, yaitu dekati wanita jika dia lagi galau. Kulin pun memeluk Rere, tapi Rere melepas pelukan Kulin. Rere pun berkata bahwa ia tidak bisa menerima Kulin karena ia tidak mencintai dia. Ia menyukai Kulin, ia juga sangat terhibur dengan kehadiran Kulin. Namun ia tidak bisa untuk mencintai dia. Di tempat parkir, Kibo pun kebingungan mencari sahabatnya Kulin. Ia menelpon Kulin tapi tidak diangkat oleh dia. Lalu di sini Kibo pun bertemu dengan Sidi, juga dengan gengnya, yang langsung menghajar Kibo. Ketika sampai di pesta ulang tahunnya Amanda lagi, Kulin pun melihat Kibo dihajar oleh Sidi dan juga gengnya. Tapi di sini Kulin hanya berdiam diri melihat tanpa menolong sahabatnya itu yang sedang kesusahan. Lalu ketika mereka usai menghajar Kibo, Kulin pun datang menghampiri Kibo dan membawanya pulang. Keesokan harinya, Kulin dihantui oleh rasa bersalah yang ia telah perbuat kepada sahabatnya sendiri. Dan ketika di kamar Kibo, di sini Kibo ingin memberikan kartu spesial yang selama-lama ini dicari oleh Kulin karena Kibo sudah menganggap Kulin seperti keluarganya sendiri. Atas tingkah laku Kibo yang sangat baik olehnya, Kulin pun tidak bisa memendam kebohongan ini lagi. Kulin menjelaskan bahwa ialah yang telah membuat Kibo dihajar oleh Sidi. Kulin menelpon Amanda dan menyusun rencananya agar Rere melihat kalau Kibo berciuman dengan Amanda. Dan sebagai gantinya, Kulin mau menjadi pasangan Amanda di prom night nanti. Dan Kulin pun bilang ke Kibo bahwa wanita yang selama ini disukai Kulin ialah Rere. Dan Kulin pun berkata bahwa selama ini yang benar-benar tulus mencintai Kibo ialah Rere. Suatu alasan Rere tidak bisa menerima Kulin karena ia menjaga perasaan Kibo. Di sini Kibo benar-benar marah atas kelakuan Kulin yang sudah ia anggap sebagai keluarganya sendiri. Kibo pun berkata Kulin seharusnya ia bilang bahwa ia menyukai Rere. Ia akan mengikhlaskan hatinya untuk sahabatnya itu. Tapi dengan cara Kulin mempermainkan Kibo seperti ini, dengan perasaan marahnya, Kibo pun mengusir Kulin. Lalu Kibo mengambil kembali kartu spesial yang ia berikan kepada Kulin. Dalam perasaan hancur, Kulin pun pergi untuk pulang ke rumah, lalu bertemu dengan keluarganya. Tapi memang perasaan hancurnya tidak bisa ia tutupi. Ia pun pergi ke kamarnya tanpa sepatah kata pun dari dirinya. Kulin pun menghabiskan banyak waktunya di sekolah dengan sangat berat. Ia melihat Kibo masih sangat marah terhadapnya. Lalu ketika sesampainya di rumah, Kulin pun masih murung di meja makan. Keluarganya mencoba untuk menghibur dia. Kulin pun tidak menghiraukan itu. Lalu ia pergi dari meja makan. Di kamar, Kulin pun dihampiri oleh ibunya yang membawakan ikan kesayangan Kulin. Lalu berkata bahwa sebenarnya selama ini mereka hanya berpura-pura saja bertengkar soal keuangan keluarganya saat ini. Mereka menyusun rencana agar Kulin mau untuk sekolah reguler dan mencari teman di sana. Agar Kulin mau melihat dunia luar dan mempunyai teman ataupun sahabat yang bisa menjadi warna di hari-hari Kulin yang kelabu di masa itu. Kulin pun disemangati ibunya bahwa walaupun Kulin saat ini sedang patah hati ataupun patah semangat, ia harus menjalani rasa sakit ini. Dan ia berkata, walaupun dunia selalu punya cara untuk membuatmu patah hati, tapi dunia juga mempunyai cara untuk membuatmu jatuh cinta. Jadi maksudnya ibu Kulin tuh, walaupun kita sedang patah hati karena urusan cinta kita ke doi, tetaplah ingat bahwa cinta nggak seharusnya dijalani oleh pasangan. Namun cinta juga bisa ditemukan di saat kita sedang bahagia dengan sahabat ataupun keluarga kita yang sudah menemani kita. Esoknya ketika Kulin selesai berolahraga dengan ayahnya mengajak ngobrol Kulin. Ia berkata bahwa tampang bukan menjadi jaminan bisa dicintai semua wanita. Ia juga berkata bahwa ia pernah ditolak wanita. Lalu si wanita itu berkata bahwa ia lebih baik mempunyai wajah yang busuk daripada mempunyai hati yang busuk. Dan wanita itu ialah Busuk, ibunya Kulin. Lalu Kulin pun mencoba untuk menghampiri Rere di tempat ia bermain futsal bersama Kibo. Di sini sepertinya Kulin ingin menyusun rencana dengan Rere. Pak, kembaliannya Pak. Lalu esoknya Kulin pergi ke rumah Kibo yang meminta maaf pada sahabatnya itu, tapi selalu ditolak mentah-mentah oleh Kibo. Kulin juga berkata nggak berharap bahwa Kibo bisa memaafkannya. Tapi Kulin di sini menjelaskan jika Kibo menyukai Rere, mengapa ia tidak mencoba untuk mengungkapkan perasaan sukanya itu. Lalu Kibo pun terdiam dan ia berkata, Lo ada benernya sih. perkataan Kulin memang ada benarnya, bahwa selama ini Kibo tidak cukup berani untuk mengungkapkan perasaannya. Namun
Di saat Kibo menceritakan perasaannya ke Rere di hadapan Kulin, Kulin pun memperlihatkan bahwa mereka sedang video call, dan inilah rencana Kulin untuk Kibo dan juga Rere. Karena Kibo tidak berani mengungkapkan kata-kata langsung ke Rere, Kulin memancing Kibo untuk bisa berkata jujur di hatinya di saat Kulin sedang video call dengan Rere diam-diam. Lalu hari di mana Kulin harus menepati janjinya oleh Amanda pun tiba. Kulin datang di prom night Amanda. Di sana Kulin berbahagia karena melihat sahabatnya juga berbahagia dengan pasangannya. Amanda pun mengajak Kulin untuk menjadi pasangannya di malam itu. Akhir cerita, di atas panggung hati Kulin mulai berdegup kencang kembali. Seperti waktu itu saat ia mengalami gejala stroke ringan.